Baik adik-adik, Bapak hadir kembali di sini, adik-adik farmasi ataupun mahasiswa lain yang kira-kira belajar pusat kontrol racun. Dalam tema kali ini bagian dari tema pembelajaran farmakologi dan toksikologi bagi mahasiswa apoteker, nurse atau dokter. Kita mulai, apa sih itu pusat kontrol? Poison Control Center. Jadi pertama kali keracunan merupakan suatu wabah global. Tercatat pada tahun 2002, WHO memprediksi bahwa ada sekitar 350.000 orang meninggal akibat keracunan. 94% dari mereka adalah masyarakat yang kurang, artinya pada ekonomi menengah ke bawah. Nah, pusat kontrol racun di sini ditetapkan sebagai suatu kewajiban dari negara dan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Pusat penelitian kimia, obat, pestisida, bahan kimia industri lainnya sejak Perang Dunia Kedua tercatat sebagai penyebab peningkatan dari kasus keracunan maupun kematian akibat keracunan. Menjadi suatu konsep semua negara untuk membangun pusat kontrol racun atau pusat informasi racun. Nah, itu menjadi suatu keputusan yang diambil oleh WHO pada fakta-fakta yang telah terjadi. Pusat kontrol racun memiliki tugas satu, menyediakan informasi racun, pelayanan keracunan, pencegahan, diagnosa, dan melakukan manajemen kasus pada racun. Yang kedua, menyiapkan layanan laboratorium pada kasus keracunan. Yang ketiga, menyiapkan layanan pada sistem informasi racun dan mengumpulkan data keracunan dari setiap negara. Yang keempat adalah memberikan layanan jika diperlukan pada layanan emergensi dari status keracunan. Kemudian kita lanjut yang kelima, jika diperlukan menyediakan suatu pusat pelatihan dalam penanganan keracunan sekaligus sebagai pusat riset racun. Di sini diharapkan bahwa layanan keracunan diwajibkan buka 24 jam baik bersifat online maupun offline. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan di WHO pada semua negara-negara yang meratifikasi dari kesepakatan ini. Kita lihat pusat kontrol racun. Pada umumnya ada Poison Information System yang berhubungan dengan assessment risiko bahaya, diagnosis, manajemen, dan pencegahan paparan bahan berbahaya melalui bahan rute eksposisi pada pasien yang atau orang pada usia, di semua usia. Muncullah kemungkinan bahaya keracunan pada lingkungan kerja dan sekitarnya. Nah, itu tugas dari Poison Information Service yang merupakan bagian dari pusat kontrol racun. Yang kedua adalah clinical treatment atau intensive care unit yang terkait dengan perawatan klinik pada kasus keracunan atau kasus terkait dengan usaha bunuh diri dengan menggunakan racun atau obat-obatan. Unit perawatan keracunan umumnya dia berada di rumah sakit. Yang berikutnya adalah the assessment of poison. Asesmen keracunan terkait dengan toksikologi klinik. Di sini berupa the advice of the disease. Jadi bagaimana suatu penyakit terjadi akibat keracunan atau health impairment, jadi gangguan kesehatan diakibatkan dari keracunan itu sendiri. Kemudian the proof of the substance compound related to exposure, jadi melakukan uji atau screening, bagaimana mencari kira-kira senyawa yang menyebab atau xenobiotika yang bertanggung jawab pada kasus keracunan tersebut. Yang berikutnya ketiga, laboratorium bertugas untuk the causal connecting, jadi mencari hubungan satu dengan yang lain dari suatu xenobiotika
yang memapar lingkungan atau manusia atau organisme yang ada di dalam milieu atau daerah tersebut, environmental dan nah, ini tujuan dari assessment poisoning yang dilakukan oleh suatu tim yang berada dalam pusat kontrol racun atau riset racun itu sendiri. Pusat kontrol racun di sini ada poisoning self score, yaitu memberikan skor dari setiap kasus-kasus keracunan, yaitu memberikan standar terkait dengan skema klasifikasi kejadian keracunan sebagai suatu kontrol kualitatif dan evaluasi kematian akibat keracunan. Nah, kontrol yang diberikan bisa berupa 0, none, no symptom, no sign, 1, minor, mild, transient, spontaneously resolve symptom and sign. Jadi secara spontan bisa dihilangkan, diberikan skor 1. Skor 2 adalah moderate, pronounced and prolonged symptom assign. Jadi terjadi suatu perpanjangan simptom dari suatu kasus atau gejala-gejala keracunan. Yang ketiga skornya adalah short. Short atau long threatening symptom. Jadi simptom yang terjadi itu panjang. Gejala keracunan yang terjadi diamati bersifat kronis. Nah, di sini diberikan skor 3. Skor 4 fatal, mengakibatkan kematian. Nah, tujuan dari poisoning severity score ini adalah melakukan tindakan-tindakan atau memberikan suatu standar SOP bagaimana cara memberikan skor dari suatu kejadian keracunan itu sendiri. Nah, assessment of poisoning. Nah, di sini gambaran-gambaran melakukan assessment of poisoning. Pada gambar ini Bapak ambilkan dari suatu reference bagaimana step by step melakukan flow untuk melakukan assessment pada keracunan. Nah, di sini ada tabel. Ketika sudah step-step ini dimasukkan, sehingga masukkanlah dalam tabel-tabel tersebut dengan skor-skor yang diberikan. Ini tabel yang kedua. Nah, adik-adik perlu pahami di sini ketika kita nanti belajar pada lembaga ini sehingga kita paham bagaimana penanganan kasus keracunan dengan baik pada pusat kontrol racun. Yang berikutnya adalah scientific problem involved in evaluation of the chronic exposure of chemical. Jadi apabila terjadi exposure suatu cyanobiotika secara kronik, baru diketahui dapat terjadi keracunan. Yaitu kasus exposure kronik suatu cyanobiotika yang memungkinkan menimbulkan masalah kesehatan. Dari seperti pada keracunan lingkungan diperlukan suatu evaluasi yang mendalam. Misalnya kasus buyat kemarin atau kasus pada penambangan yang dimana lingkungan sudah terkontaminasi oleh racun atau cyanobiotika dan akhirnya memapar pada organisme dan manusia yang ada di sekitar. Di sini perlukanlah suatu sistem secara spesifik untuk melakukan investigasi dari kasus-kasus tersebut. Nah, di sini Bapak perlu sampaikan. Internasional secara menyeluruh ada beberapa asosiasi yang terkait dengan Poisoning Control Center, yaitu ada American Association of Poisoning Control Center, yaitu AAPCC, atau American Academy of Clinical Toxicology, ada the Toxic Exposure Surveillance System, ada National Poisoning Data System, ada Europe Association of Poisoning Center and Clinical Toxicological. Di WHO biasanya terkumpul pada International Program and Clinical Safety yang sering disingkat dengan APGS. WHO bisa Pesticide Data Sheet, ada the World Discovery of the Poisoning Center, ada Evaluation of Antidote Series. Nah, Indonesia gimana? Indonesia ada BPOM dan di Departemen Kesehatan yang mengawal dan mengkoordinasikan sehingga rumah sakit atau klinik atau pelayanan kesehatan rutin tiap bulan melaporkan kejadian-kejadian keracunan meso. Jadi keracunan akibat obat atau juga lembaga-lembaga puskesmas pada keracunan yang terjadi di sekitar atau yang
terjadi di lingkungan. Nah, sistem ini berada di dinas atau di Departemen Kesehatan dan juga dikerjakan oleh BPOM sebagai pusat kontrol data dari suatu stasiun. Nah, ini contohnya khusus pada evaluasi antidot seri, yaitu suatu negara atau PBB membuat suatu monograf yang mendefinisikan bagaimana antidot itu digabungkan, kemudian bagaimana antidot itu digunakan sehingga terjadi suatu reaksi efektif dan efikasinya bagus bisa digunakan dalam penyelamatan. Respon of poisoning di sini kembali pada regulasi dari suatu negara secara tradisi. Nah, adik-adik bisa lihat informasi web yang Bapak berikan, bisa ditelusuri ketika ingin melihat informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah-masalah keracunan. Kita masuk pada tema yang lainnya, yaitu Terrorism, Warfare, and Chemical, Biological, Radioactive, and Nuclear. Kenapa kita perlu? Karena sering sekali sejak dunia pertama dan kedua, bahan kimia itu, agen-agen biologi dan toksin dan radioaktif tidak masuk sebagai konvensi kontrol dalam konvensional weapon. Jadi itu yang menjadi masalah sampai sekarang. Sehingga penggunaan material di atas pada perang atau teroris selalu berhubungan dengan senjata penghancur massal. Ini yang berbahaya. Pada kenyataannya, senjata penghancur massal ini menimbulkan penderitaan dan kerugian yang lebih besar, khususnya pada masalah kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan membutuhkan waktu penanganan yang sangat panjang. Tentunya biaya yang dimunculkan juga akan lebih banyak. Bahaya radioaktif sampai saat ini belum dapat dikontrol, sehingga pemanfaatan radioaktif sangat hati-hati dan ada konvensinya pemanfaatannya. Nah, pemanfaatan agen kimia dan toksin untuk perang dan teroris sudah dilakukan sejak prasejarah. Nah, ini menjadi suatu kenyataan sehingga kita perlu belajar sedikit tentang hal-hal ini. Sejarahnya bahwa mikroba patogen digunakan dalam perang sebagai potensial perang terhadap teroris di zaman kuno, seperti pada kasus keracunan penyediaan air di abad ke-6, di mana jamur Calviches atau Ray ergot pada orang Mansyur. Jadi bangkai dimasukkan ke dalam pusat sumber air dari suatu daerah sehingga terjadilah wabah keracunan di dalam daerah tersebut. Kemudian pelemparan manyet di sini sudah pada kota Kava mengakibatkan tentara Tartar hancur, kemudian penyebaran cacar, jadi yang secara melalui selimut terkontaminasi oleh Inggris pada penduduk Amerika asli dan Perancis pada tahun 1767. Fitur utama dalam agen biologi yang digunakan sebagai bioweapon. Jadi morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Potensi penyebaran dari orang ke orang tinggi. Dosis inaktif rendah, sangat mudah menular melalui gas atau aerosol. Kurangnya kemampuan diagnosis yang cepat. Kurangnya vaksin yang efektif tersedia dan secara universal. Berpotensi menyebabkan kecemasan. Ketersediaan patogen dan kelayakan produksi yang lumayan. Stabilitas lingkungan. Database dalam penelitian pengembangan sebelumnya. Nah, ini potensi-potensi yang menjadi utama sebagai bioweapon itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi dari bioweapon dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu menurut CDC di sini ada 3, yaitu A dan B dan C. Apa itu A? Agen A adalah patogen
dengan prioritas tertinggi dapat dengan mudah disebarluaskan dan ditularkan dari orang ke orang, mengakibatkan angka kematian yang tinggi, memiliki potensi dampak kesehatan masyarakat yang besar, menyebabkan kepanikan publik dan gangguan sosial yang tinggi, memerlukan tindakan khusus dan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat yang selanjutnya, agen kategori B termasuk cukup mudah untuk disebarluaskan, menghasilkan tingkat morbiditas sedang, tingkat kematian yang rendah, dan memerlukan kapasitas diagnosis yang ditingkatkan secara khusus. Jadi lebih rendah dari kategori A. Selanjutnya adalah kategori C, termasuk pada patogen muncul pada populasi umum dan tidak memiliki kekebalan, kemudian dapat direkayasa untuk dimediasi dari masa ke masa, kemudian munculnya virus baru yang menyebabkan wabah, misalnya sindrom SARS atau yang lain-lainnya. Nah, ini masih dalam kategori C. Selanjutnya, kategori bioterrorism agent. Di sini contoh kategori A, yaitu antraks, Bacillus, wabah, cacar, dan seterusnya. Ada demam berdarah virus, ada Lassa, ada macam-macam. Di sini sudah Bapak berikan, nanti adik bisa pelajari lebih jauh, dan kategori B yang lebih rendah. Nah, kedua kategori dari jenis-jenis ini kita bisa pelajari lebih jauh. Selanjutnya, contoh sedikit kita masuk pada anthrax as a bioweapon. Antraks mungkin merupakan penyakit prototipik dari bioterorisme meskipun jarang menyebar dari orang ke orang. Ilmuwan pemerintah AS dan Inggris mempelajari antraks sebagai senjata biologis dimulai kira-kira pada saat Perang Dunia Kedua. Di Uni Soviet, pada akhir 1980, menyiapkan ratusan ton spora antraks untuk potensi digunakan sebagai senjata biologis. Pada saat ini, kecurigaan bahwa penelitian terhadap antraks sedang dilakukan pada beberapa negara pada kelompok ekstremis. Salah satu contoh adalah pelepasan spora antraks oleh sekte Aum Shinrikyo pada tahun 1993. Untung tidak dapat korban yang begitu tinggi pada episode ini. Antraks, jadi pada tahun 1977, pelepasan spora tidak sengaja ke atmosfer dari fasilitas senjata bioweapon Uni Soviet di Sverdlovsk. Jadi pada terdapat 77 kasus antraks dan korban telah terpapar dengan jarak 4 km dari tempatnya, kemudian kematian diakibatkan oleh antraks tercatat sampai sekitar 50 km dari tempat kejadian, kemudian interval antara kemungkinan paparan berkembang pada penyakit klinis berkisar antara 2 sampai 43 hari, bisa sampai dalam minggu kedua pertama. Nah, kematian biasanya terjadi 1 sampai 4 hari setelah timbulnya gejala. Spora antraks dapat tidur dalam saluran pernapasan selama 4 sampai 6 minggu. Pada September 2001, spora antraks dikirim melalui sistem pos di AS, di mana CDC mengidentifikasi sekitar 22 kasus pengiriman pos yang dicurigai, di mana di dalam surat terdapat spora antraks, di mana kasus ini terjadi pada individu-individu yang membuka surat dan terkontaminasi pada pekerja yang terlibat dalam pemrosesan surat tersebut, sehingga satu huruf yang mengandung sekitar satu surat itu sekitar 2 gram bahan spora dikirim sekitar 100 miliar hingga 1 triliun spora
melalui surat. Luar biasa. Strain yang digunakan pada serangan ini adalah strain Ames yang rentan terhadap semua antibiotik. Jadi dia tahan terhadap semua proses antibiotik. Nah, ini apa itu Bacillus anthrax? Ini sedikit, dia bersifat aerobik, spora batang gram positif terinfeksi biasanya ditularkan melalui spora. Umumnya lebih sensitif terhadap antibiotik pada sistem Bacillus lainnya, tetapi strain yang resisten sudah banyak terhadap obat-obatan. Jadi antraks ini sudah dibuat resisten terhadap obat-obatan antibiotik yang alam, tapi tidak sensitif terhadap cephalosporin pada generasi ketiga. Jadi mudah diberhentikan sebagai kontaminan ketika diindikasi di laboratorium atau rumah sakit. Nah, contohnya Bacillus anthrax epidemiologinya, spora B tersebar luas di alam, tanah, bangkai, kulit hewan, dan barang-barang yang terbuat dari kulit, wool, rambut, bisa berupa misalnya drum dibuat dari kulit, binatang, tas, jubah, bulu, plester, dan yang lainnya. Kemudian relatif sulit menginfeksi manusia, biasanya diinhalasi pada kulit, paparan inhalasi yang besar dan tersebar luas. Oleh karena itu, organisme ini diklasifikasikan pada tingkat keamanan hayati 3 besi. Ini contoh dari presentasi ketika orang terinfeksi dari antraks. Jadi pada kulitnya akan muncul gejala-gejala seperti inhalasi flu, hubungan dengan kulit, gastrointestinal, atau bahkan mungkin terjadi meningitis. Nah, ini contoh berikutnya dari kasus-kasus antraks. Sekitar 95% kasus terjadi secara alami menggunakan inokulasi. Nah, ini sebagai gambaran yang dikeluarkan oleh CDC. Ini contoh udem yang diakibatkan oleh antraks sehingga ini serangan pada anak-anak mengakibatkan udem paru-paru pada anak-anak. Selanjutnya, apabila dia intestinal tract, jadi antraks masuk ke saluran cerna, akan merusak saluran cerna pada fecal lesi. Jadi mengalami lesi, inkubasi sampai 1 sampai 7 hari, demam perut, kemudian merusak. Nah, ini morbiditasnya 50 sampai 100%. Nah, inhalasi pada antraks biasanya terjadi kerusakan pada paru-paru. Nah, ini gambar-gambaran yang adik-adik bisa pahami, yang Bapak bisa dapatkan, kumpulkan dari EDIDATE. Selanjutnya, sudah didapatkan vaksinasi, sudah berhasil ditemukan vaksinasi untuk pencegahan antraks, sehingga kita perlu. Namun senyawa antraks ini sudah dilarang atau dicegah untuk penggunaannya, namun potensinya masih ada. Kita tidak tahu pada teroris yang berusaha untuk melakukan serangan massal pada kemanusiaan. Nah, ini contoh lain, yaitu wabah yang bisa menyerang manusia dengan menggunakan biologi seperti mikrobial atau biologi atau histologi lainnya. Contohnya cacar. Kita masuk pada kasus cacar ada Virula virus, ada seorang anggota dari keluarga, kemudian bisa genom terbesar adalah DNA utai ganda, kemudian virus yang diselimuti tetapi pada amplop di sini diserap. Oke. Maksudnya tadi disebarkan melalui amplop. Jadi pada Yugoslavia outbreak 1972, di situ ada single case time in Iraq, ada 11 kontak smallpox, diperoleh 1000 secondary case in contact and other hospital patient, kemudian 14 tertiary case, kemudian spread under the city sampai terjadi 175 cases, 35 diantaranya meninggal. Nah, ini contoh dari kasus pada variola. Pada kasus pertama akan muncul demam, kemudian ruam pada kulit, kemudian selanjutnya pada hari keempat, jadi jika pertama kali tercapai, ini ada infeksi yang luar biasa pada kulit, dan selanjutnya pada
hari 7 ke 9 mengering. Nah, ini yang terjadi pada cacar atau smallpox. Apa beda smallpox sama chickenpox? Smallpox di sini beda virusnya, chickenpox juga sering disebut dengan cacar air. Jadi ini contoh-contoh senjata biologis yang mungkin digunakan dalam terorisme. Nah, manajemennya dari smallpox, tindakan dukungan umum, analgesia, kebersihan yang baik, kemudian antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder, biasa digunakan antivirus atau ini infeksi atau vaksin cacar. Kita pada umumnya di Indonesia sebagian besar sudah tervaksin cacar, atau apabila kita sudah terserang cacar sekali seumur hidup, kita akan memiliki antibodi untuk cacar. Ini contoh wabah yang lainnya yaitu melioidosis yang sering menyerang paru-paru. Ini menggunakan bakteri. Selanjutnya, chemical terrorism. Bahan-bahan kimia juga sering digunakan sebagai senjata kimia yang mematikan. Misalnya, military chemical weapon agent used in terrorism, seperti nerve agent. Kita tahu sarin, soman, tabun, efek, seperti pada penyerangan saudara dari Putra Mahkota Korea Utara yang menggunakan PX. Kemudian bisa blister agent, mustard, atau choking agent, fosgen, ada blood agent, cyanide. Jadi ini biasa digunakan dalam chemical militer. Atau sekarang sudah dilirik untuk digunakan oleh terorisme. Diperlukan suatu kontrol dari manufaktur distribusi dari senyawa. Seperti pada kasus cyanida, kita mengusulkan waktu itu bagaimana Portas itu dijaga distribusinya, kontrol, tidak mudah didapatkan di masyarakat untuk mencegah terjadinya pemanfaatan dari Portas ini untuk tujuan yang tidak diinginkan. Nah, kalau sekarang kita mencari Portas atau arsen yang sering disebut dengan warangan zaman dulu yang digunakan sebagai penyepuh keris oleh orang Jawa, nah itu udah sangat susah karena dikontrol di masyarakat oleh pemerintah dengan kontrol sangat ketat untuk mendapatkan bahan-bahan seperti ini. Oke, kita lihat. Bagaimana radioaktif yang bisa digunakan sebagai potensi dalam terorisme. Jadi penggunaan ini umumnya digunakan di industri. Industri baik dia industri kedokteran, farmaseutik, pertanian, dan lain-lainnya. Atau di kedokteran, di rumah sakit untuk memproduksi obat-obatan radioaktif yang Nah, kita tahu pada saat Perang Dunia yang pertama, penggunaan bom atom sangat dalam sejarah kelam dunia. Bom Hiroshima. Nah, potensi radioaktif sebagai terorisme, sebagai alternatif radioaktif pada material may be induced in bomb, that so-called dry bomb or radiological bomb yang sering disebut dengan radiological dispersal device (RDD). Atau opsi yang lain yaitu radioactive emitting device. Contohnya adalah Cobalt 60 tube. Nah, ini mungkin bisa digunakan. Namun negara sudah hadir melakukan kontrol dan izin pemanfaatan senyawa ini dan dilaporkan seperti melaporkan narkotika pada apotek. Jadi jumlah berapa ini terkontrol dengan baik. Tujuannya adalah untuk mencegah pemanfaatan hal-hal yang tidak diinginkan secara umum. Terima kasih adik-adik. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan tentang PCC dan kemungkinan penggunaan senyawa-senyawa dalam terorisme atau bioterorisme. Nah, informasi ini sangat berguna buat adik-adik. Terima kasih adik-adik telah menyimak video ini sebagai bahan pembelajaran sehingga bisa memperkaya wawasan adik-adik. Jangan lupa lakukan subscribe, berikan like, sebarkan kepada teman-teman sehingga pembelajaran ini lebih bermanfaat kepada teman-teman adik-adik yang memerlukan.
Terima kasih banyak. Sampai di sini saya mohon izin pamit dan akan hadir pada kuliah-kuliah yang lainnya.